Lupa Ustaz. Qalli. Tanwin ketemu lam. Idgham bila gunna. Oh ya. Ya, idgham bila gunna. Kamil atau naqis, Bu? Idgham bila kamil Ustaz. Ya, kamil. Lima ma'akum wa, mim bertemu waw. Tanwin bertemu dengan waw. Ulangi Ustaz Izhar. tadi yang mana? Ya, musaddiqan lima ma'akum wa. Tanwin bertemu dengan mim sukun bertemu waw. Mim sukun bertemu dengan waw. Izhar. Idhar syafawi. Wala takunu a. Nu a. Nu a. Mat asli sudahnya alif. Kata. Mad lazim. Mad jaiz. Mad jaiz mufasil. Awwala kafirim bi. Firim bi. Iklab Ustaz. Iklab. Dan juga bihi wa, hi-nya, Bu. Hiwa. Atau bi'i Ustaz. Arsilah qasira. Di bihnya ada tanda wakaf, Ibu? Ada Ustaz. Ya, wakaf, Ibu. Wakaf kafi. Wakaf. Tandanya apa itu di Quran, Ibu? Qadlam. Qadlamnya wakaf hasan. Oh, maaf. Lanjut, boleh berhenti. Tapi lanjut lebih baik. Boleh lanjut, boleh. Bi ayat. A-nya, Bu. Bi ayat. A-nya? Badal. Badal. Ya-nya, Bu. Atau bi'i. Di samana, kalau berhenti samana, nanya jadi apa? Kalau berhenti samana, nanya jadi apa? Mat iwan. Mat iwan. Kalau dilanjutkan sama nangko. Ikfa. Qalilan wa. Madlin. Lawa, tanwin bertemu waw. Idgham. Idgham. Idgham biguna Ustaz. Ya, kamil atau naqis? Naqis. Naqis. Kemudian kalau berhenti qalila, dilanya ada wakaf di Quran ini? Ada. Ya, wakaf apa itu? Wakaf hasan. Ya, wakaf hasan. Wa iyaya fattaqun. Kunnya. Mad adli sukun. Aman arid Disukun. Ya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz.
Oke, kita lanjutkan lagi Bu, yang berkaitan dengan qalqalah. Yang pertama, kebiasaan yang terjadi kesalahan ketika seseorang membaca qalqalah. Yang pertama, terjadi kesalahan ketika membaca qalqalah sugro. Boleh ditambah catatannya Bu. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca qalqalah sugro. Boleh ditambah catatannya. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca qalqalah sugro. Yang pertama, kesalahannya contohnya saya bacakan. Yang pertama kesalahannya adalah memutus suara huruf yang dibaca. Boleh dicatat dulu Bu, tambahannya. Ini sering terjadi ketika ibu baca atau siapapun yang baca, sering terjadi. Nanti saya akan jelaskan maksud. Yang pertama, memutus suara yang dibaca qalqalah. Memutus suara huruf yang dibaca qalqalah dengan huruf setelahnya. Saya ulang lagi. Memutus suara huruf yang dibaca qalqalah dengan huruf setelahnya. Ya. Contoh, di mana bacaannya yang salah? Kita buka surah An-Nasr, idza ja. Berapa Ustaz? Idza ja itu halaman 603, surah An-Nasr. Akhir-akhir Bu, sebelum An-Nas. Halaman 603. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat keduanya. Wa ra'aitan nasa yadkhulu. Gimana kalau kelas syukurannya contohnya di sini? Yadkhulu. Nah, dengan yang saya tunjukkan tadi, pengertian tadi, di mana sering terjadi kesalahan? Memutus suara huruf yang dibaca qalqalah dengan setelahnya. Jadi terkadang ada orang yang bacanya diputus suaranya. Qalqalah sugro karena ringan, bagaimana cara meringankannya? Diayun suaranya. Yang benarnya seperti ini. Wa ra'aitan nasa yadkhu, suaranya nyambung. Yang salah gimana sering terjadi kesalahannya? Memutus. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, ada jedanya. Yadkhulu, itu salah. Bisa dipahami kira-kira Bu? Ini yang terjadi kesalahan qalqalah kubro. Seperti di depannya ada hamzah mati Ustaz ya. Diputus, yadkhulu, ada jedanya. Kalau sugro dia diayun dengan ringan dengan disambungkan. Yadkhu, yubasi, yaqadi, suaranya nyambung. Agar pantulannya ringan. Bisa dipahami Bu? Ya. Nah. Contoh yang kedua, kesalahan berikutnya. Kesalahan yang sering terjadi pada qalqalah sugro yang kedua. Suara qalqalah bercampur dengan salah satu huruf sebelum atau sesudahnya. Nah, bercampur dengan harokat, huruf sebelum atau sesudahnya. Oh. Ibu-ibu boleh buka surah Al-Baqarah halaman 44 ayat 260. Halaman 44 ayat 260.
Sudah ketemu Ibu? Sudah. Ya, saya baca. Wa il qala Ibrahimu. Di mana qalqalah sugro contohnya? Ibe. Nah, yang pertama, kalau kita dari kesalahan yang pertama ini ibro jangan diputus. Ibro disambung. Itu kesalahan yang pertama. Nah, kesalahan yang baru tadi saya sampaikan suara qalqalah bercampur antara huruf sebelum atau sesudahnya. Bagaimana? Wa il qala ebe. Jadi ebe suaranya Seharusnya tidak boleh ibro terpengaruh. Betul i. Wa il qala ibro, jangan wa il qala ibro, itu campur suaranya. Ibro sangat karena pingin memantulkan suara harokat huruf sebelumnya malah rusak. Bisa dipahami maksudnya Ibu? Iya. Kadang kita kan wa il qala ibro jadinya betul-betul i. Wa il qala Ibrahim. Itu kesalahan yang terjadi pada qalqalah sugro. Kemudian kesalahan yang terjadi pada qalqalah kubro, mutawasito atau akbar. Silakan boleh catat yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi pada qalqalah kubro, qalqalah mutawasito dan qalqalah akbar. Ya Ibu. Sudah Ustaz. Ya, yang pertama, kesalahan yang pertama yang sering terjadi mengakhiri suara qalqalah dengan tambahan huruf hamzah. Mengakhiri suara qalqalah dengan tambahan huruf hamzah. Mengakhiri sudah Bu suara qalqalah dengan huruf hamzah. Contohnya gimana? Contoh kalau kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ada seperti ada tambahannya. Jangan Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Jangan Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Yang jangan ada tekanan Berarti lepas ya Ustaz. Jadi enggak usah dijalankan. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Nah, sering Allahu samad. Nah, itu salah. Seperti menambah huruf hamzah. Itu kesalahan yang sering terjadi. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi memanjangkan suara qalqalah melampaui batas. Memanjangkan suara qalqalah melampaui batas. Ya, Ibu. Contohnya Qul huwallahu ahad. Panjang jangan diayun. Allahu samad. Jangan seperti itu. Itu cukupnya saja. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, yulad. Jangan diayun. Itu salah. Ayunannya kelebihan. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca qalqalah. Sampai di sini Ibu ada yang mau tanya? Bisa dipahami tidak penjelasan dari awal hingga akhir? Nama kita sudah selesai qalqalah. Itu saja. Ya, silakan Ibu. Tema kita qalqalah sudah selesai. Sampai di situ saja. Silakan yang mau tanya.
Jadi selama ini kita belajar qalqalah dari segi sifat hanya secara garis besar. Bahwa huruf qalqalah ba, jim, dal, to, qa di sifatul huruf. Tapi kalau mau dijabarkan lagi maka qalqalah terbagi kepada ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan qalqalah terbagi kepada 4. Oke, itu. Ya. Bisa dipahami, Ibu? Sama, Ustaz. Silakan yang mau tanya, Ibu. Kalau tidak ada yang tanya, baca satu orang lagi. Silakan siapa yang mau baca, Ibu. Apalagi yang mau baca? Kapan Ustadz izin membaca Ustadz? Ya, boleh Ibu, persilakan. Ayat ke 42. Lanjut Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa Ko-nya pendek, antum jangan terayun. Haqqa wa an, wawunya jangan, ko-nya jangan diayun. Cepat pindah ke waw. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul Ya, tuh-nya jangan panjangan. diayun. Bilang lagi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Iya. Saya tanya Ibu. Wala. Matobi'i Ustaz. Ya. Talbisul ha. Alif lam apa Ibu? Alif lam Komariah Ustaz. Iya. Setelah saya berhenti. Wala talbisul haqqa. Qalqalah. Kalau berhenti qalqalah kubron ya Ustaz. Ya, kalau ngikutin rumus tadi, qalqalah apa Ibu? Qalqalah mutawassithah Ustaz. Bukan. Qalqalah apa Ibu? Ngikutin rumus tadi yang saya jelaskan. Qalqalah apa Ibu? Oh, qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Kenapa qalqalah akbar Ibu? Karena dia karena bertasdid di huruf qafnya. Haqqa ada tasdidnya. Ya, kemudian pantulannya ditahan sejenak kalau berhenti. Wala talbisul haqqa ada jedanya. Kemudian bil batili wa taktumul ha. Alif lam apa Bu? Alif lam Komariah. Haqqa wa antu. Tidak telepon. Apa Ibu? Wa antu. Buruhaini. Ya Buruhaini. Buruhaini ada suaranya. Halo Ibu. Sedang suaranya. Ya.
Oke Bu, hilang suaranya Bu Rohaini. Ya, tidak ada suaranya lagi. Ya, sinyal hilang. Silakan ibu yang mau tanya coba. Ada lagi pertanyaan? Hilang suara Bu Rohaini. Ini materi kita sudah habis di Qalqalah. Kalau tidak ada yang tanya kita cukupkan ini berarti ini. Kalau nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Sabtu depan berarti apa Sabtu depan Ibu? Apa Ustaz? 2000. Ini materi apa Ustaz untuk materi Qalqalah, maaf ini saya baru masuk, bisa diulang lagi dari ini Ustaz sedikit. Iya. Ini saya masuk. Intinya Qalqalah ini adalah ya. Nanti mungkin kalau belum jelas juga boleh buka rekamannya. Yang huruf Qalqalah intinya Qalqalah terbagi yang pertama ada yang mengatakan terbagi kepada dua, Qalqalah Sugro dan Kubro. Ada juga yang mengatakan Qalqalah itu terbagi kepada 3. Saya ulang singkat saja Ibu. Ya. Qalqalah itu ada yang mengatakan terbagi kepada 3. Qalqalah Kubro, kalau yang mengatakan Qalqalah terbagi kepada 2, Sugro dan Kubro, maka Akbar dan Mutawasitoh masuknya kepada Qalqalah Kubro. Ada yang mengatakan Qalqalah terbagi kepada 3, Sugro, Kubro, dan Akbar, maka Mutawasitoh ini masuknya tetap kepada Qalqalah Kubro. Ada yang mengatakan Qalqalah terbagi kepada 4, Sugro, Kubro, Akbar, dan Mutawasitoh. Jadi mana saja boleh kalau Ibu belajar dengan guru yang lain. Jangan salahkan gurunya kalau mengatakan 2 benar. Kalau ada yang mengatakan 3 juga benar. Kalau ada yang mengatakan 4 juga benar. Karena sama-sama saja. Karena ini hanya perbedaan. Kemudian apa saja huruf Qalqalah? Ada 5, ba, jim, dal, to, ko. Nah, bagaimana cara mengenali Qalqalah keempat tersebut? Tadi sudah saya bagi rumusnya supaya mudah. Kalau Qalqalah Sugro rumusnya hanya ada 2. Yang pertama huruf Qalqalah berada di tengah kata. Yang kedua dia berbaris sukun. Pantulannya ringan. Sedangkan untuk Qalqalah Kubro, Qalqalah Akbar, dan Mutawasitoh, karena tadi sebagian yang mengatakan bahwa mereka ini sama saja, tapi dari segi rumus ada perbedaan sedikit, sehingga para ulama membaginya menjadi 3. Untuk rumus pertama dan kedua sama saja. Qalqalah Kubro, huruf Qalqalah berada di akhir kata. Qalqalah Akbar juga rumus pertamanya sama, huruf Qalqalah berada di akhir kata. Qalqalah Mutawasitoh juga rumus pertamanya sama, huruf Qalqalah berada di akhir kata. Untuk rumus kedua juga sama, dia terjadi ketika waqaf. Yang kedua dia juga terjadi ketika waqaf Qalqalah Akbar. Qalqalah Mutawasitoh juga sama, dia terjadi ketika waqaf. Yang membedakan di antara ketiganya apa? Yaitu pada rumus ketiganya. Kalau Qalqalah Kubro, baris akhirnya selain sukun. Apa saja tadi selain sukun? Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain. Sedangkan Qalqalah Mutawasitoh itu baris akhirnya dia baris akhirnya sukun. Baris akhirnya sukun. Kemudian sedangkan Qalqalah pantulannya juga sama. Sedangkan untuk Qalqalah Akbar baris akhirnya bertasdid. Baris akhirnya tasdid, pantulannya ditahan sejenak. Bisa dipahami Ibu? Insyaallah. Ya. Silakan ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang tanya kita cukupkan ini. Bisa dipahami ya Bu ya untuk materi hari ini? Bisa Ustaz. Halo Ustaz. Kalau bisa kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan nanti materi yang sedikit ini juga bisa diterapkan di dalam membaca Quran. Itu yang terpenting Ibu. Tahu materinya tapi nggak bisa menerapkannya, susah juga. Jadi ketika kita sudah tahu langsung diusahakan diterapkan. Oke Bu. Ya Ustaz. Ustaz. Ya. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih banyak Bu Sejeng kuat. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Bu Sejeng kuat. Terima kasih Mbak Andri dan Ibu semuanya. Semangat libur. Terima kasih Bu-ibu. Suaranya kecil. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Meluangkan waktunya, Mbak Erna. Semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas. Mbak Rahaini. Terima kasih. Kita tutup dulu ya untuk sholat zuhurnya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Andri. Nggih, izin keluar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.